No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Jarot di channel Refocus. Seperti biasa, kali ini gua akan melanjutkan film kemarin lagi tentang gangster mafia dan penjara lagi. Yang pastinya film ini sangatlah seru, parah, dan cocok buat kalian yang sedang mencari film adrenalin. Jadi film ini mengisahkan tentang agen junior yang mendapatkan tugas besar untuk memata-matai seorang bos mafia yang memiliki pengaruh besar di mana-mana. Dan akibatnya dia pun malah menderita karena nenek dan pamannya yang telah dibunuh oleh mafia itu. Tidak hanya itu, ia juga malah masuk penjara karena telah dijebak oleh seseorang. Penderitaan tidak habis sampai di sana karena atasannya sendiri malah menyuruh dia untuk berhenti menjalankan misi ini di saat semuanya yang sudah terjadi. Tentu saja ia pun merasa terpukul dan merasa dihianati oleh atasannya itu. Hingga akhirnya misi mengungkap sang bos mafia telah berubah menjadi misi balas dendam, cuy. Sangat parah pokoknya. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum nonton part ke-1-nya, mending nonton dulu biar ngartos. Oke, kalau sudah seperti biasa, siapkan dulu udut kopainya. Dan inilah The Insider 2022 part kedua. Di episode sebelumnya, Soyun datang menemui Yohan lagi untuk memperlihatkan sebuah rekaman video penting. Dan alangkah terkejutnya saat melihat rekaman itu yang memperlihatkan Pamuk Jin sedang menggendong mayat neneknya. Tentu saja Yohan pun merasa terpukul sekali dan menyangka Pamuk Jin yang telah mengkhianatinya. Dan tidak lama setelah Soyun pergi, datanglah Pamuk Jin ke sana untuk menjenguk Yohan. Dengan raut emosi, Yohan pun mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Pamuk Jin yang sangat tega membunuh neneknya. Sehingga Yohan pun menduga bahwa sebenarnya Pamuk Jin ini sama-sama jahat seperti Bos Yang dan juga Sang Wook. Tidak hanya itu, Yohan juga menganggap bahwa selama ini dirinya hanya sedang diperalat oleh Pamuk Jin untuk mendapatkan video yang sedang dipegang Taegwon. Yang tidak lain isi dari video itu bukanlah kejahatannya Bos Yang, melainkan bukti kejahatannya Pamuk Jin. Dengan sangat marah, Yohan pun mengeluarkan sebuah pisau kecil dan berniat ingin membunuhnya. Mendengar semua itu, Pamuk Jin pun membantah semua tuduhannya Yohan, dan ia mengatakan bahwa sebenarnya mereka berdua sedang diadu dombakan. Lalu Pamuk Jin pun menceritakan semua kebenarannya untuk meyakinkan Yohan, yang dimana saat itu dia telah mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat. Tanpa rasa curiga, ia pun malah pergi ke sana dan sampailah di sebuah ladang yang luas. Ketika di sana, alangkah terkejutnya ia saat melihat ada neneknya Yohan yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Tanpa dirinya sadari kalau semua itu adalah sebuah jebakan untuknya dan seseorang telah memvideonya dari kejauhan untuk memfitnahnya. Dan itulah semua kebenarannya yang diceritakan oleh Pamuk Jin. Dan untuk meyakinkannya, Pamuk Jin juga akan mencari orang yang telah memvideonya itu. Lalu ia juga menyuruh Yohan agar tidak gampang terpengaruh oleh hasutan orang lain yang ingin mengadu dombakan mereka berdua. Mendengar hal itu, seketika Yohan pun langsung menangis sambil melepaskan pisau yang sedang dipegangnya. Tapi ternyata tangisannya itu palsu karena dia yang merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pamuk Jin tadi. Sehingga Yohan pun berencana akan mencari pelaku pembunuh neneknya dengan memperalat Pamuk Jin. 이 고생 다 이해한다고. Kemudian scene berganti kepada Soyun yang selalu dihantui oleh rasa balas dendam atas kematian ibunya. Lalu ia pun meminta bantuan kepada rekan kepolisiannya yang bernama Siti untuk menyelidiki kasus kematian neneknya Yohan. Setelah itu Soyun dan Siti pun pergi menemui seseorang yang merupakan istrinya Pak Inspektur Kwak. Rupanya Inspektur Kwak telah almarhum akibat dibunuh oleh seseorang saat sedang mengungkap kasus kematian neneknya Yohan. Dan tidak perlu dipertanyakan lagi kalau pelaku yang telah membunuh Pak Kwak merupakan orang yang sama juga yang membunuh neneknya Yohan. Dalam obrolannya itu, si wanita memberitahu bahwa dia telah menjual kamera milik almarhum suaminya itu ke toko elektronik. Yang rupanya di dalam kamera itulah terdapat banyak bukti atas kematian neneknya Yohan. Mendengar hal itu, dengan cepat Soyun pun dan Siti langsung pergi ke toko elektronik itu untuk mencari kameranya. Namun sialnya kamera yang mereka cari sudah tidak ada karena telah dibeli oleh orang lain. Mengetahui itu, Soyun pun meminta nomor telepon orang yang telah membeli kamera itu ke si penjaga toko. Untungnya si penjaga toko itu mau memberikannya.
Lalu Soyun pun menghubunginya untuk meminta kamera itu dikembalikan dan ia akan membayarnya dengan harga yang mahal. Tentu saja orang itu pun menyetujuinya dan ia pun menyuruh Soyun untuk mengambil kameranya di rumah. Dengan cepat Soyun pun dan Siti langsung pergi ke sana dan masuk ke rumah orang itu. Namun tidak diduga kalau semua ini adalah jebakan untuk Soyun karena tiba-tiba saja muncul pria bertopeng yang langsung menyerangnya. Dan agar tidak pusing kita sebut saja pria bertopeng ini dengan Mr. X. Terlihat Soyun yang sangat terpojok dan akan dibunuh oleh Mr. X ini. Namun untungnya Siti berhasil mencegahnya yang membuat si Mr. X pun langsung kabur dari sana sambil membawa kamera penting itu. Di sisi lain, Yohan sedang dirawat di ruang medis akibat babak belur lagi. Di sana, Jang Seon pun menyuruh Yohan untuk belajar bertarung agar bisa bela diri. Setelah itu, Jang Seon pun meminta bantuan kepada Yohan untuk mengambilkan sebuah dokumen transaksi di ruangannya Nambae. Karena ia yang merasa curiga dengan Nambae yang telah berkhianat kepadanya dengan cara menggelapkan uang miliknya. Maka dari itu, Yohan pun disuruh untuk pergi ke sana dan mengambil dokumen transaksi itu untuk membuktikan kecurigaannya. Di waktu itu juga Yohan pun langsung pergi ke ruangan Nambae dan mulai menggeledah semua keranjang dan rak untuk mencari dokumen itu. Dan sialnya dia belum menemukannya. Namun si botak tidak menyerah begitu saja dan ia melanjutkan pencariannya lagi dengan masuk ke ruangannya staf untuk mencarinya di sana. Setelah banyak rak ia geledah, akhirnya Yohan pun berhasil menemukannya. Tapi tiba-tiba saja, 이건 뭘까? alangkah terkejutnya saat ia melihat Nambae sudah berada di hadapannya. Sehingga Nambae pun marah dan merebut kembali kertas itu dari tangannya Yohan. Lalu Nambae juga langsung menghancurkan dokumen itu di kertas penggilingan untuk menutupi semua bukti pengkhianatannya kepada Jang Seon. Balik lagi kepada Yohan yang masuk ke dalam selnya untuk beristirahat sejenak dari kejamnya dunia yang panah ini. Sambil melamun, ia pun terus kepikiran dengan perkataannya Soyun yang memberitahukannya bahwa video rekaman berisi Pamukjin itu telah ia dapatkan dari almarhum Pak Wak yang telah dibunuh saat menyelidiki kasus neneknya Yohan. Sehingga Yohan pun semakin yakin kalau memang benar Pamukjin lah yang telah membunuh neneknya. Saat tengah tertidur lelap, Yohan pun merasa sedang disiksa dan dibekam oleh 3 orang napi yang ingin membunuhnya. Namun ia hanya terdiam saja dan tidak melawannya karena menganggap kalau itu hanyalah mimpi buruk. Tapi saat ia keluar dari selnya, tidak sengaja ia pun berpapasan dengan napi yang ada di dalam mimpinya tadi, yang rupanya napi itu adalah anak buahnya Nambae cuy. Sehingga Yohan pun menduga bahwa kejadian tadi bukanlah mimpi, melainkan Nambae yang ingin membunuhnya. Namun Yohan pun berusaha positif thinking saja dan setelah itu ia pun masuk ke ruangannya Nambae untuk belajar kartu remi lagi. Di sana Nambae memberikannya segelas air untuk Yohan minum agar luka babak belurnya bisa cepat sembuh. Tanpa rasa curiga ia pun malah meminumnya dan seketika saja ia pun merasa pusing sekali. Rupanya Nambae telah memberikannya sebuah racun dalam minuman itu. Akibat hal itu, Yohan pun langsung dilarikan ke ruangan medis untuk diobati. Singkatnya, Yohan pun telah tersadar dari pingsannya. Di sana ia pun terkejut lagi saat melihat Nambae sudah menunggunya dari tadi. Lalu Nambae pun mengakui bahwa dirinya sengaja meracun Yohan untuk memberikan peringatan keras agar Yohan tidak mengusiknya lagi dengan mencari bukti pengkhianatannya itu. Dan tentu saja perkataan itu telah menjawab kecurigaannya Jang Seon yang ternyata benar bahwa selama ini Nambae telah mengkhianatinya. Tidak hanya itu, Nambae juga menegaskan kembali kepada Yohan untuk berhenti mengusiknya. Jika tidak, ia tidak akan segan-segan lagi melakukan hal yang lebih jauh, yaitu membunuhnya. 안 죽여 여기선. 여긴 네가 있을 때가 아니다. Namun rupanya ancaman tadi tidak membuat Yohan takut. Dengan cepat ia pun langsung menelpon Jang Seon untuk melaporkan semuanya bahwa memang benar Nambae telah berkhianat kepada Jang Seon. Namun rupanya obrolan itu telah didengar oleh Nambae yang sedang melihatnya berada di balik pintu. Melihat itu tentu saja ia pun sangat marah besar kepada Yohan yang tidak takut dengan ancamannya. Sehingga Nambae pun langsung memperlihatkan raut wajah kebenciannya seolah ia akan melakukan sesuatu yang lebih jauh lagi kepada Yohan.
Kemudian scene berganti kepada Soyun dan Siti yang sedang pergi ke sebuah tempat makan untuk menghampiri si bocil yang menjadi satu-satunya kunci untuk mengungkap kasus kematian neneknya Yohan. Dan si bocil itu bernama Minho. Di sana Soyun pun meminta Minho untuk memberitahukan pelaku yang telah membunuh neneknya Yohan. Mendengar hal itu si bocil pun panik dan langsung pergi dari sana tanpa berkata sekata-kata pun. 권경이님 해친 사람을 쫓는 사람. 어떡해? 괜찮아? Di sisi lain, Pak Mok-jin sendiri tengah sibuk mencari orang yang telah menjebaknya dengan cara melacaknya melalui sebuah nomor telepon. Hingga akhirnya Mok-jin pun berhasil menemukannya dan ia pun merasa curiga kalau nomor itu adalah miliknya Byung-wook. Lalu ia pun pergi ke kantor pusat untuk menemui Byung-wook dan ingin memastikan kecurigaannya itu. Di sana ia pun langsung mencoba memiskol nomor telepon itu dan langsung terdengar suara nada dering telepon dari mejanya Byung-wook. Dan ternyata benar dengan kecurigaannya itu bahwa Byung-wook lah yang telah sengaja menjebaknya. 밥은 어떤가? Balik lagi ke penjara yang sedang dikejutkan dengan kedatangannya Bos Yang ke sana. Akhirnya Bos Yang pun telah menunjukkan bebunguknya itu setelah lamanya ia bersembunyi. Dan rupanya tujuan ia datang ke sana hanya ingin menjenguk anak buahnya sendiri yang tidak lain adalah Lee Tae-gon, cuy. Dan terungkaplah sudah kalau orang yang telah meracuni Lee Tae-gon adalah Pak Sipir yang telah disuruh oleh Bos Yang. Wow. Tidak lama kemudian Jang Seon pun datang ke sana untuk menyapa Bos Yang. Sontak saja Bos Yang pun merasa terkejut dengan kedatangannya Jang Seon, seolah mereka berdua yang sudah saling kenal. Rupanya saat dulu Bos Yang ini pernah menyiksa Jang Seon dan hampir saja membunuhnya. Dan akibat kejadian itu telah membuat luka mendalam bagi Jang Seon, sehingga ia pun bersumpah akan balas dendam kepada Bos Yang yang telah menyiksanya itu. Wow, sangat mantap cuy. 와, 혈상놈의 아주 이것만 내셨어? Bersamaan dengan itu Yohan telah berbincang serius dengan Nambae. Rupanya Nambae telah mengetahui mengenai Yohan yang ingin mencari pembunuh neneknya. Maka dari itu ia pun akan membantunya dengan syarat Yohan harus berhenti mengusiknya. Tanpa pikir panjang Yohan pun langsung menyetujui tawarannya itu. Lalu Yohan pun diberikan dua pilihan untuk memilih pisau atau alat perekam. Yang dimana jika Yohan memilih pisau berarti ia akan balas dendam kepada pelaku yang telah membunuh neneknya dengan cara membunuhnya. Dengan kata lain balas dendam Yohan hanya akan sia-sia saja karena dipastikan Yohan akan bertarung selamanya di penjara ini atas kasus pembunuhan. Namun jika Yohan memilih alat perekam berarti dia ingin balas dendam dengan cara menjebloskan si pelaku itu ke penjara. Namun rupanya Yohan malah mengambil dua-duanya karena ia ingin melakukan balas dendam dengan sangat puas. Ketika dirinya akan kembali ke sel, Yohan pun tidak sengaja berpapasan dengan Bos Yang yang melihatnya sedang memegang pisau. Melihat hal itu Bos Yang pun menahannya untuk merampas pisau itu dari tangannya Yohan. Namun entah bagaimana caranya tiba-tiba saja pisau itu sudah menghilang dari tangannya. 날이 위로 향해야. 뭐 하시는 겁니까 지금? Rupanya Yohan telah handal dalam kecepatan tangan dan ia telah menyembunyikan kedua barang itu di dalam kaos kakinya. Lalu Nambae menyeret Yohan ke hadapannya Jang Seon untuk memberitahukan semuanya kalau Yohan telah memegang sebuah pisau dan alat perekam untuk mencari dan membunuh pelaku yang telah membunuh neneknya. Melihat itu Jang Seon pun merasa kecewa kepada Yohan yang telah bertindak di luar batas. Diketahui penjara ini sangatlah ketat sekali yang melarang para napi untuk memegang sebuah sajam dan alat perekam. Dan jika sipir tahu maka dipastikan Jang Seon juga akan terkena imbasnya. Lalu akhirnya Yohan pun menjawab bahwa dirinya telah dijebak oleh Nambae yang ingin membuat hidupnya menderita lebih lagi. Dengan terpaksa Jang Seon pun akan menghukum Yohan yang telah melanggar peraturan penjara ini. Sehingga Yohan pun langsung digantung terbalik di tiang tinggi. Tidak lama setelah itu Jang Seon pun mendapatkan kunjungan kembali dari Bos Yang menantangnya untuk bertarung judi duo versus duo dengan taruhan uang 100 juta won. Tentu saja Jang Seon pun langsung menyetujuinya. Dan terungkap sudah bahwa saat dulu Bos Yang dan Jang Seon ini merupakan partner dekat dalam dunia perjudian. Bahkan nama mereka berdua ini sangat terkenal dalam dunia perjudian yang belum pernah terkalahkan sekalipun. Hingga suatu ketika saat mereka berdua bertanding, Jang Seon pun tidak sengaja memberikan kode yang salah kepada Bos Yang.
yang membuat mereka berdua jadi kalah dalam perjudian itu. Tentu saja Bos Yang pun marah besar kepada Jang Seon dan menyiksanya sebagai bentuk hukumannya itu. Dan akibat hal itulah Jang Seon pun menyimpan rasa dendam kepada Bos Yang. Balik lagi kepada Jang Seon yang sedang pergi ke tempat Yohan digantung. Di sana ia pun merasa kasihan, sehingga Jang Seon pun menurunkan Yohan dari gantungan itu. Sambil melepaskan ikatannya, Jang Seon pun bertanya basa-basi mengenai keberadaan ayahnya Yohan. Mendengar hal itu, Yohan pun menjawab bahwa ayahnya sudah lama meninggal akibat kecelakaan. Mendengar hal itu, Jang Seon pun langsung tertawa saat mendengar jawabannya Yohan. Rupanya ia tahu kalau Yohan telah membohonginya. Lalu Jang Seon pun mengaku bahwa selama ini dirinya telah banyak mencari tahu mengenai Yohan. Sehingga ia pun tahu bahwa ayahnya Yohan meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena telah dibunuh oleh seseorang ketika menyelidiki kasus besar di pemerintahan. Hal itu Jang Seon lakukan karena merasa tertarik dengan Yohan yang ingin balas dendam kepada target yang sama, yaitu Bos Yang. Mendengar hal itu, sontak saja Yohan pun merasa terkejut dengan Jang Seon yang mengetahui semua kehidupannya. Kemudian Jang Seon pun menawarkan Yohan untuk bekerja sama dengannya dalam melakukan misi balas dendam kepada Bos Yang. Mantap. Tanpa pikir panjang, tentu saja Yohan pun langsung menyetujui kerjasama itu. Kini dua maut pun telah bersatu demi misi balas dendam yang pedih cuy. Setelah itu Jang Seon pun merangkul Yohan untuk membawanya ke ruangan medis. Namun sialnya tiba-tiba saja Nambae and the Gang datang yang ingin menyerang mereka berdua. Tetapi untungnya saja Pak Sipir datang ke sana untuk menghentikan mereka. Sehingga Nambae pun mengurungkan niatnya itu untuk menyerang mereka berdua. Namun Jang Seon yang tidak terima langsung mengambil pentungan Pak Sipir untuk menghajar Nambae secara brutal. Semua anak buahnya Nambae pun hanya terdiam saja karena tidak berani melawan Jang Seon yang merupakan atasan tertinggi mereka. Di keesokan harinya Jang Seon pun memutuskan untuk mengajarkan Yohan untuk menjadi King Judai. Mengingat sebentar lagi ia akan bertarung duo melawan Bos Yang dalam ajang perjudaian. Maka dari itu Jang Seon pun akan mengajarkan Yohan dulu hingga menjadi pro player sebelum ajang ini dimulai. Lalu Jang Seon pun memberikan sebuah trik bernama stalking, yaitu trik kecepatan tangan. Dan tentu saja trik itu sangatlah penting untuk dikuasai dalam dunia perjudaian. Anjas. Tidak hanya itu, Yohan juga diajarkan untuk menjadi kuat dan jago dalam bela diri. Karena ternyata Jang Seon telah menunjuk Yohan untuk menjadi penerusnya, menjadi penguasa di penjara ini. Wow, mantap sekali cuy. Dikarenakan sebentar lagi Jang Seon yang akan bebas dari kurungan neraka ini. 가다. 하하. Singkatnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Terlihat kubu Bos Yang dan Jang Seon yang sama-sama berjalan cool untuk memasuki arena perjudaian. Lalu Bos Yang pun memilih asistennya sendiri untuk menjadi partnernya. Sedangkan Jang Seon sendiri akan mempartner dengan Kim Yohan. Di ronde pertama ini Bos Yang yang terlebih dahulu yang mengocok kartunya. Kemudian kartu pun mulai dibagikan secara merata kepada para pemain. Pertanda bahwa permainan judai ronde pertama telah dimulai. Di sini Yohan pun merasa senang karena mendapatkan kartu double 2 dan ia hanya butuh satu kartu lagi untuk mengalahkan Bos Yang. Tanpa sadar Bos Yang telah memperlihatkan raut wajahnya dari tadi. Sebagai seorang pro player tentu saja Bos Yang pun tahu isi kartu yang dipegang Yohan hanya dengan melihat wajahnya saja. Dan benar saja tanpa ragu Bos Yang pun langsung mengeluarkan kartunya yang lebih besar lagi dari Yohan dan juga Jang Seon. Sehingga Bos Yang lah yang memenangkan ronde pertama ini. Melihat hal itu, Jang Seon pun hanya tersenyum saja. Rupanya ia sengaja mengalah untuk menghancurkan kefokusan Bos Yang. Dan secara tidak langsung Bos Yang pun telah masuk ke dalam perangkapnya Jang Seon. Lalu Jang Seon pun mulai mengocok kartu itu dan membagikannya secara merata kepada mereka. Dan ini pertanda lagi bahwa ronde kedua telah dimulai. Terlihat semua pemain pun mulai terhening untuk fokus memenangkan ajang maut ini. Beruntungnya di ronde kedua ini Jang Seon dan Yohan mendapatkan kartu yang besar. Sedangkan Bos Yang sendiri sedang ketar-ketir karena kartunya yang kecil. Namun dia mencoba tetap tenang agar raut wajahnya tidak terbaca oleh lawan. Dengan pedenya Jang Seon pun mengajak Bos Yang untuk melakukan all in. Demi harga diri Bos Yang pun menyetujuinya meski dirinya tahu akan kalah karena memegang kartu yang kecil.
Dan inilah yang terjadi. Akhirnya kubu Jang Seon lah yang memenangkan permainan di ronde kedua ini. Dan jelas saja hal itu membuat Bos Yang kesal akibat mengalami rugi bandar. Dengan keadaannya yang kesal, Bos Yang pun mengajak Jang Seon untuk melanjutkan pertandingan di ronde ketiganya. Dengan santuy Jang Seon pun langsung menyetujuinya. Tanpa sadar Bos Yang pun telah benar-benar masuk ke dalam perangkap yang sebelumnya Jang Seon telah rencanakan. Mantap. Dan kini giliran Yohan yang akan menjadi pengocok handal. Saat sedang mengocok kartunya, Bos Yang pun terus menatap tajam ke Yohan, sehingga inilah yang terjadi. Untungnya Jang Seon juga telah lebih cepat mengancam asistennya Bos Yang juga, sehingga mereka berdua pun sama-sama sedang mengancam lawan partnernya. Dan siapa duga di sini pun akhirnya terbongkar bahwa Bos Yang dan asistennya telah melakukan curang dan menyembunyikan kartu besar selama permainan berlangsung. Tentu saja Bos Yang pun langsung ketar-ketir dan ia pun merasa marah kepada Jang Seon. Sehingga Bos Yang pun mengancamnya akan mematahkan tangannya Yohan jika Jang Seon tidak melepaskan asistennya itu. Tapi tidak semudah itu Ferguson untuk mengalahkan Jang Seon. Karena Jang Seon yang sangat pintar mengancam balik bahwa ia juga akan membunuh anak buahnya Bos Yang. Sehingga Bos Yang pun tambah ketar-ketir lagi dan ia tidak bisa berbuat apa-apa demi keselamatan asistennya. Di tengah ketegangan ini, Jang Seon pun menyuruh Bos Yang untuk menandatangani sebuah dokumen perjanjian yang melarang Bos Yang untuk datang ke penjara ini lagi. Jika tidak, Jang Seon pun akan menyebarkan video kecurangannya tadi yang telah terekam di kamera CCTV. Pada akhirnya Bos Yang pun terpaksa menandatangani dokumen perjanjian itu. Setelah itu Bos Yang pun memutuskan untuk pergi dari penjara dengan kekalahan. Sedangkan Yohan sendiri masih bingung dengan kejadian tadi. Lalu Jang Seon pun menjelaskan semuanya bahwa selama permainan berlangsung ia dengan sengaja menjadikan Yohan sebagai umpan untuk menjebak Bos Yang. Benar itu bukannya marah, Yohan pun malah merasa senang meski dirinya telah dijadikan umpan. 형이 다칠 가능성은 처음부터 0%였다니까. 더 잘해야겠다. Malam harinya Jang Seon pun memberitahukan Yohan bahwa dirinya akan bebas penjara pada esok hari. Maka dari itu Yohan pun ditugaskan untuk menjadi penerusnya untuk menguasai penjara ini. Dan Jang Seon akan berjuang keras di luar penjara untuk melakukan balas dendam kepada Bos Yang. Akhirnya Yohan pun telah resmi menjadi penguasa tertinggi di penjara itu. Tentu saja keputusan ini telah membuat Nambae marah karena Jang Seon yang tidak menunjuknya. Sehingga ia pun mengarahkan semua anak buahnya untuk mencari Yohan dan menyiksanya. Dan setelah dicari kemana-mana, mereka pun tidak berhasil menemukan keberadaannya Yohan. Yang ternyata Yohan sedang berada di selnya yang baru dengan fasilitas yang sangat mewah cuy. Dan sel mewah ini hanya khusus ditempati untuk sang bos di penjara saja. Balik lagi kepada Nambae yang sedang memohon kepada Pasipir untuk memberitahukannya keberadaannya Yohan. Awalnya Pasipir menolak karena dia juga yang takut dan telah tunduk kepada Yohan. Mendengar hal itu Nambae pun tidak menyerah dan kembali memohon kepada Pasipir. Bahkan ia juga sampai nekat berlutut agar Pasipir mau memberitahukan keberadaannya Yohan. Hingga pada akhirnya Pasipir pun memberitahukan keberadaan Yohan yang sedang berada di sel VIP. Dengan cepat Nambae pun pergi ke sana dan ia pun langsung mengancam Yohan untuk menyerahkan kekuasaannya. Jika tidak ia akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Yohan menyuruh Nambae untuk tenang karena dia yang akan memberikan sebuah penawaran besar bagi Nambae. Rupanya dalam penawaran itu, Yohan berjanji akan memberikan sebagian uang hasil judinya di Liga 1 kepada Nambae. Dengan syarat Nambae dan pasukannya harus tunduk kepadanya. Karena yang dia butuhkan bukanlah uang, melainkan power orang dan kekuasaan. Nambae yang hejo terhadap duit tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Di saat itu juga Nambae pun mengumpulkan semua pasukannya di lorong penjara. Tidak lama kemudian Yohan pun datang menghampiri mereka. Dan sontak saja Nambae dan pasukannya pun langsung berlutut dan bersujud kepada bos baru ini, Yohan. Mantap. Sebagai bentuk bahwa mereka rela menjadi anak buahnya Yohan. Hingga akhirnya misi pertama dari Soyun untuk menguasai penjara ini telah berhasil. Kini ia pun akan melanjutkan misi keduanya, yaitu untuk mendapatkan sekutu baru dari sebuah penjara elit bernama penjara Shin Seong-dong. Agar bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi untuk menghancurkan Bos Yang beserta balad-baladnya.
Dan keberadaan penjara itu masih satu atap dengan penjaranya Johan. Namun penjara Seongdong ini sangatlah dijaga ketat oleh para sipir di sana karena semua napi di sana yang elit semua. Tentu saja untuk masuk ke sana tidaklah mudah, bahkan para sipir juga tidak bisa seenaknya masuk ke sana. Dan saking spesialnya, Jang Seon pun menjuluki penjara ini sebagai ular piton yang sedang bersembunyi di dalam lumpur, yang mengartikan bahwa mereka semua tidak akan pernah muncul ke permukaan sebelum ada sesuatu hal yang menarik datang. Wah, seru sekali ini kayaknya cuy. 얼마나 대단한지. 이목이야. Kemudian scene berganti kepada Mokjin yang sedang mencari informasi mengenai Soyun. Terlihat ia sangat khawatir saat tahu Soyun telah menyelidiki kasus kematian neneknya Johan. Kekhawatirannya ini membuat kita bertanya-tanya apakah mungkin ini ada hubungannya dengan kematian neneknya Johan. Kita lihat saja nanti cuy. Balik lagi kepada Johan yang berencana akan pergi ke penjara Seongdong yang tidak jauh dengan selnya. Sialnya ia ditahan oleh petugas yang menjaga ketat gerbang itu. Petugas itu pun memberitahu bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke sana. Bahkan kepala sipir juga tidak bisa masuk ke sana sebelum dipanggil oleh napi di sana. Mendengar nama Pak Sipir, Johan pun langsung memiliki ide agar bisa masuk ke sana, yaitu dengan cara membohongi kepala sipir. Lalu ia pun pergi ke ruangan Pak Kepala Sipir dan berbohong kalau tadi ia telah mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk pergi ke penjara Seongdong. Namun karena ia tidak tahu apa-apa, Johan pun meminta bantuan kepala sipir untuk mengantarkannya ke sana. Tentu saja kepala sipir pun terkejut dan menyangka kalau Johan telah direkrut oleh mereka untuk masuk ke penjara Seongdong, yaitu penjara yang elit. Namun sebelum itu, Pak Sipir akan pergi sendirian ke sana untuk memastikan kebenaran yang telah diucapkan Johan. Sedangkan Johan sendiri disuruh untuk menunggunya di gerbang. Ketika Pak Sipir pergi, Johan pun tidak sengaja bertemu dengan seorang napi aki-aki yang ingin bebersih di sana. Tentu saja Johan pun menahannya dan berkata kalau si Aki tidak boleh masuk. Mendengar hal itu, si Aki pun marah kepada Johan karena merasa telah dihina. Sehingga si Aki pun malah mengusir balik Johan untuk pergi jika masih ingin hidup. Dan siapakah sebenarnya si Aki ini? Tidak lama kemudian Pak Sipir pun kembali dan langsung membuku kepada si Aki-Aki ini, yang tidak diduga kalau dia itu adalah penguasa tertinggi di penjara Seongdong. Dan si Aki ini bernama Pimpinan Do alias Ketua Do. Melihat itu, Johan pun tentu saja sangat kaget karena orang yang ada di hadapannya merupakan penguasa besar di penjara elit ini. Setelah itu, Johan pun mendapatkan kunjungan dari Soyun lagi. Lalu ia pun menceritakan kejadian tadi mengenai dirinya yang tidak sengaja bertemu dengan Ketua Do. Rupanya Soyun sangatlah kenal dekat dengan Ketua Do ini. Di sana ia pun langsung menceritakan semuanya mengenai identitas Ketua Do kepada Johan. Rupanya Ketua Do adalah seorang napi yang sangat kaya raya yang memiliki bisnis rentenir terbesar di Korea. Bahkan orang-orang mengenalnya sebagai si Raja Rentenir. Meski sedang dikurung, Ketua Do mampu mengendalikan bisnisnya itu dari dalam penjara. Dan tidak perlu diragukan lagi, sudah pasti Ketua Do sangatlah berpengaruh besar di Korea. Dan rumornya mengatakan bahwa pimpinan Do ini memiliki banyak pengikut setia dari kalangan para petinggi-petinggi yang belum pernah terdengar ada satupun anak buahnya yang berkhianat. Sehingga orang-orang pun menjulukinya sebagai keberuntungan. Mantap sekali Ketua Do ini. Setelah selesai bercerita, Johan pun merasa terkejut saat melihat Ketua Do datang menghampiri mereka. Rupanya Ketua Do hanya ingin menemui Soyun yang selama ini ia belum pernah bertemu lagi. Kemudian Soyun pun memperkenalkan Johan kepada Do. Siapa duga Johan pun malah nekat untuk menyogok Ketua Do dengan banyak emas agar dirinya bisa diterima masuk ke dalam penjara Seongdong. Melihat hal itu, pimpinan Do menolaknya mentah-mentah karena ia memanglah sudah kaya dan merasa kepada Johan yang coba-coba ingin menyogoknya. Ketua Do pun mengatakan bahwa dia tidak memerlukan emas sogokan itu yang dianggap kecil olehnya. Dan akibatnya pimpinan Do pun merasa kesal kepada Soyun yang telah mengenalkannya dengan Johan. Dan secara tidak langsung hal itu adalah sebuah hinaan besar untuknya. 은박지에 쌓인 초콜릿은 맛도 좋더구만. 다시 연락하지 말고. Setelah itu Soyun pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dan sialnya ada seorang pria misterius yang telah memfotonya dari kejauhan. Dan hasil foto itu pun langsung dikirimkan kepada Hang Jae-so. Rupanya pria misterius itu adalah anak buahnya Hang Jae-so yang sedang ditugaskan untuk mengawasi Soyun kemanapun pergi.
Melihat hal itu, Hang Jae-seo pun tersenyum jahat, seolah ia akan melakukan sesuatu hal buruk kepada Soyun dan juga Yohan. Malam harinya, Yohan pun menempelkan foto-foto bos Yang, Sang-wook, dan Byung-wook yang menjadi target balas dendamnya. Dan siapa duga Yohan pun telah menempatkan foto Mukjin untuk menjadi target balas dendamnya juga. Lalu Yohan pun mengeluarkan sebuah kartu joker tanpa foto, yang berarti ada seseorang yang lebih berbahaya dari bos Yang and the gang yang menjadi ancaman besar yang baru. Pertanyaannya, siapakah orang yang dimaksud Yohan dalam kartu joker ini? Kita lihat saja jawabannya di depan nanti cuy. 은병호. 그런데 Keesokan harinya terlihat Soyun yang sedang dalam perjalanan untuk menuju sebuah panti asuhan. Ternyata si bocil yang menjadi kunci kematian neneknya Yohan berada di sana. Dan si bocil itu pun bernama Minho ya, kalian juga sudah tahu. Di tengah perjalanan, Soyun pun tersadar bahwa anak buahnya Hang Jae-seo sedang mengikutinya dari belakang. Mengetahui itu, Soyun pun mengurungkan niatnya itu untuk pergi menemui Minho. Sehingga ia pun langsung menelpon Yohan untuk menyuruh pergi ke panti asuhan. Mendengar hal itu, Yohan pun menyetujuinya. Setelah telepon ditutup, ia pun memikirkan cara agar bisa keluar dari penjara ini agar bisa menemui Minho. Beruntungnya dia tidak berpikir sendirian karena anak buahnya yaitu Nanbae akan membantunya juga. Singkatnya, setelah cukup lama berpikir, Yohan pun tidak sengaja teringat dengan sebuah dokumen penting milik Pak Sipir. Dengan cepat mereka berdua pun menyelinap masuk ke ruangan kepala sipir untuk mencari dokumen itu. Sampai akhirnya Yohan pun berhasil menemukannya. Dan rupanya dokumen itu berupa transaksi suap kepada kepala sipir yang dilakukan oleh seorang tahanan 6650. Siapakah orang itu yang mampu menyuap Pak Sipir dengan jumlah yang sangat besar? Ternyata tahanan itu adalah Jang Chul-wo yang seorang napi kelas bawah saja. Namun siapa duga Jang Chul-wo ini adalah anak buahnya Hang Jae-seo yang sedang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Yohan di dalam penjara. Tidak hanya itu, Jang Chul-wo juga telah mendapatkan uang besar dari Ketua Do untuk menyelesaikan sesuatu hal. Mengetahui semua itu, tentu saja Yohan pun marah besar dan langsung mematahkan kakinya Jang Chul-wo. Anjir, mantap. 저 벽돌 하나만 구해다 주세요. Kejadian itu telah membuat Ketua Do marah karena Yohan yang telah melukai orang suruhannya. Akibatnya Yohan pun dipaksa untuk bertanggung jawab dengan cara menggantikan Jang Chul-wo untuk menyelesaikan tugas penting darinya. Rupanya tugas penting itu adalah menyuruh Yohan untuk pergi ke suatu tempat untuk mengambil sebuah dokumen penting milik Ketua Do yang tersimpan di kampus. Tidak hanya itu, Ketua Do juga menyuruh Yohan untuk menyelamatkan pengacaranya yang sedang disekap oleh geng misterius. Tanpa pikir panjang, Yohan pun menyetujui dan siap untuk menyelesaikan tugas ini sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Mengingat dia juga sangat ingin keluar dari penjara ini demi bisa menemui si bocil Minho di panti asuhan. Dengan powernya pimpinan Ketua Do, Yohan pun akhirnya diizinkan pergi keluar penjara oleh kepala sipir. Singkatnya, Yohan pun akhirnya sampai di sebuah kampus untuk mengambil dokumen penting itu yang disimpan di balik meja. Setelah itu, ia pun melanjutkan pergi ke sebuah tempat untuk menyelamatkan pengacaranya Ketua Do yang tengah disekap di suatu tempat. Namun sialnya, tiba-tiba saja geng itu langsung membekap Yohan dan membawanya ke sebuah gudang. Ketika penutup wajahnya dibuka, alangkah terkejutnya ia saat melihat Haedo ada di hadapannya. 왜 그랬어? Dan terungkap sudah kebenarannya bahwa geng Haedo lah yang telah menyekap pengacaranya Ketua Do. Dan si pengacara itu bernama Wong Sang-ki. Terlihat Pak Wong yang sudah babak belur akibat disiksa oleh Haedo. Di sana Haedo pun mengeluarkan pisaunya untuk membunuh Yohan yang telah menghancurkan bisnisnya. Dan inilah yang terjadi. Dengan cepat Yohan pun kabur dari sana sambil membawa Pak Wong. Sialnya Haedo kembali bangun untuk menghajar Yohan yang belum jauh kabur darinya. Melihat hal itu, Yohan pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam bak sampah. Di tengah pencarian, Haedo pun mendapatkan telepon dari seseorang yang memintanya untuk segera membawa Pak Wong ke hadapannya. Dengan ketakutan, Haedo pun mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan membawa Pak Wong ke hadapannya. Dan terungkaplah kalau sebenarnya Haedo tengah disuruh si pria penelpon itu untuk menyekap Pak Wong.
Dan pertanyaannya, siapakah si pria penelpon itu yang telah membuat Haedo pun sangat ketakutan olehnya? Wow. Ketika akan pergi, Haedo pun tidak sengaja mendengar suara gresek-gresek dari dalam bak sampah. Mendengar hal itu, ia pun perlahan menghampiri sambil mengeluarkan pisaunya. Namun tiba-tiba saja Siti beserta pasukan polisi datang tepat waktu yang langsung menangkap Haedo. Akhirnya Yohan dan Pak Wong pun berhasil selamat dari kejarannya si bangsat Haedo ini. Singkatnya, Haedo pun dimasukkan ke dalam mobil polisi untuk dibawa ke penjara. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja sekelompok anak buahnya Haedo datang yang langsung menabrak mobil kepolisian. Sehingga mobil itu pun mengalami kecelakaan dan bahkan kedua polisi menjaganya sudah pingsan. Akibat itu Haedo pun berhasil kabur bersama mereka. Bersamaan dengan itu Soyun pun datang menghampiri Yohan yang masih bersembunyi di bak sampah. Di sana Soyun pun akan membawa Pak Wong untuk menyembunyikan di tempat yang lebih aman. Sedangkan Yohan sendiri ditugaskan Soyun untuk pergi ke panti asuhan untuk menemui si bocil Minho. Singkatnya, sesampainya di sana akhirnya Yohan pun berhasil bertemu dengan Minho yang merupakan kunci kematian neneknya. Namun terlihat Minho yang sangat ketakutan saat Yohan perlahan menghampirinya. Namun sialnya tiba-tiba saja si bangsat Haedo muncul lagi untuk membunuh Yohan. Rupanya ketika di gudang tadi Haedo telah menempelkan sebuah alat GPS ke pakaiannya Yohan, sehingga ia pun tahu kemanapun Yohan pergi. Mereka berdua pun saling menatap tajam, dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung baku hantam. Terlihat Yohan yang sedang menahan Haedo yang ingin menusuknya. Meski keadaannya yang sedang terpojok, ia pun menyuruh Minho untuk segera pergi dari sana. Tapi inilah yang terjadi. Akibat hal itu, Haedo pun pingsan. Dengan cepat Yohan pun segera kabur lagi sambil membawa Minho. Ketika di basement, ia pun menelpon Soyun untuk meminta datang menjemputnya ke sana. Dengan cepat Soyun pun langsung masuk ke dalam mobil untuk pergi menjemput Yohan. Namun sialnya anak buahnya Hang Jae-so kembali mengikutinya dari belakang. Balik lagi kepada Yohan yang masih dikejar-kejar oleh Haedo yang telah terbangun dari pingsannya. Lalu ia pun masuk ke sebuah gudang untuk bersembunyi. Sambil bersembunyi, si bocil Minho mengatakan bahwa pelaku yang telah membunuh neneknya Yohan adalah Mr. X. Dan rupanya si Mr. X ini adalah orang yang sama juga yang telah menculik ayahnya Minho. Yang tadi sangka-sangkanya ayah si bocil Minho itu adalah Pak Wong cuy, yang merupakan pengacaranya Ketua Do. Wow, sangat plot twist sekali cuy. Tentu saja Yohan pun merasa terkejut karena perlahan semua kebenaran pun telah terbongkar. Singkatnya, setelah situasi mulai aman, Yohan pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dan dengan cepat mereka berdua pun kembali lagi untuk kabur dari kejarannya Haedo. Namun saat di lorong, tiba-tiba saja sebuah mobil melaju kencang yang langsung menabrak si bocil Minho hingga mokad. Lalu turunlah seorang pria misterius dari mobilnya. Yang tak lain orang itu adalah si pria misterius yang pernah menelpon Haedo sebelumnya. Ketika bebenguknya berbalik, alangkah terkejutnya Yohan karena orang itu adalah Yang Hua, yang ternyata dia adalah kakaknya Bos Yang cuy. Tidak diragukan lagi kalau power dan kesadisannya pasti melebihi Bos Yang. Dan diketahui kalau Bos Walai orang yang pernah menaklukkan kota Gangnam sendirian, sehingga kekuasaan dan kebrutalannya gak perlu dipertanyakan lagi. Lalu Bos Wa pun menghampiri Yohan untuk menyerahkan Pak Wong kepadanya. Tidak hanya itu, Bos Wa juga meminta Yohan untuk memberikan dokumen penting milik Ketua Do. Apa yang ada di dalam isi dokumen itu? Tapi tiba-tiba saja untungnya Soyun pun datang tepat waktu dan menyuruh Yohan untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Dan sialnya Bos Wa tidak semudah itu ditumbangkan karena tiba-tiba saja Bos Wa yang langsung ngeloncat ke atas mobil itu untuk menyerang mereka berdua. Rintangan belum juga selesai karena Hang Jae-so yang mengejar mereka dari belakang. Bahkan Hang Jae-so juga menyalakan sirine polisinya untuk menangkap Yohan yang berada di dalam mobil itu. Melihat hal itu, Soyun pun memilih untuk memberhentikan mobilnya agar tidak mendapatkan masalah lagi.
Namun anehnya Hang Jae-seo tidak menemukan Yohan di dalam mobil itu. Yang entah bagaimana caranya Yohan sudah berada di depan penjara untuk kembali ke selnya. Aneh sekali cuy. Rupanya saat dikejar-kejar bos Hwa, tadi Yohan pun disuruh Soyun untuk keluar dan kembali ke penjara lagi. Sesampainya di penjara, Yohan pun dimarahi oleh ketua Do yang telah melibatkan Soyun dalam tugas ini. Dan kemungkinan besar Soyun pasti akan diincar oleh bos Hwa yang dikenal sangat brutal. Ketua Do pun mengancam akan membunuh Yohan jika sesuatu hal terjadi kepada Soyun. Dan tentu saja kita pun dibuat bingung ada hubungan apakah ketua Do dengan bos Hwa. 나가서 뻘짓 하지 말랬지. 나 만난 적 없는 거다. Setelah itu Yohan pun menelpon Soyun untuk mengabarinya mengenai si bocil Minho yang telah mati karena ditabrak Hwa tadi. Mendengar hal itu Soyun pun menjawab bahwa mereka hanya tinggal memiliki satu kesempatan lagi saja untuk menghancurkan Bos Yang, yaitu harus menjaga si Asep yang memiliki rahasia besar atas kejahatannya Bos Yang. Dan kita pun dibawa ke flashback yang menceritakan tentang Bos Yang dan kakaknya sebelum menjadi mafia, yaitu Hwa berhasil menaklukkan gangster Byung-suk dan mengambil alihnya dalam sekejap saja. Tidak hanya itu, mereka juga meresmikan geng baru yang bernama The Skin Nasution di bawah pimpinan dua bersaudara ini. Namun ada satu hal yang mereka berdua takutkan, yaitu ketua Do si Raja Rentenir, sekaligus pemilik kasino terbesar di Korea. Hingga suatu ketika dua adik kakak ini nekat menyerang markasnya ketua Do. Bahkan mereka juga menjebloskan ketua Do ke penjara melalui bantuannya Sang-wook. Dan semenjak itulah dua bersaudara ini menjadi bos terkuat di kota. Karena sang singa yang mereka takuti telah mendekam di penjara. Dan itulah asal-usul hubungannya bos Hwa dan ketua Do. 하지만 깡패의 삶에는 무리가 있어. 거기 앉을 만한 실력이 있다는 것만 보여주면. Di sisi lain, Bos Yang and the Gang sedang khawatir dengan info Soyun yang telah bekerja sama dengan Yohan untuk menghancurkan mereka. Byung-wook yang polontong pun malah bertanya kepada mereka mengapa tidak membunuhnya saja. Mendengar hal itu tentu saja Bos Yang pun langsung menatap tajam ke arahnya, karena mereka yang tidak bisa membunuh Soyun yang memiliki backup kuat yaitu ketua Do. Dan bahkan untuk menyentuh Soyun juga sangatlah mustahil karena ketua Do yang tidak akan tinggal diam yang bisa menyebabkan mereka semua hancur. Dan rumor mengatakan bahwa sekutu ketua Do sangatlah banyak cuy. Bahkan sekutunya itu juga merupakan para petinggi yang memiliki pengaruh besar di kota. Mendengar hal itu Byung-wook pun akhirnya paham. Sehingga ia pun menyuruh Hang Jae-seo untuk mengawasi pergerakan Yohan saja yang ada di dalam penjara. Sedangkan mereka sendiri yang akan menghandle Soyun dari luar penjara. 거기 신선도에 계신 어르신들입니다. 그래서 자연스레 눌려줄게. Kemudian scene berganti kepada Yohan yang sedang mencari info lebih dalam mengenai Wong Sang-ki. Dan tiba-tiba saja Yohan pun sangatlah terkejut saat melihat sesuatu di dalam laptopnya. Apa yang sebenarnya ia lihat itu? Lalu Yohan pun menelpon Soyun untuk memberitahukannya. Mendengar itu Soyun pun juga merasa terkejut. Sehingga kita pun dibuat bingung cuy, apa yang sebenarnya Yohan telah lihat. Yang pasti jawabannya akan ada di depan sebentar lagi. Di sisi lain Hang Jae-seo berencana akan menghancurkan tempat judi yang ada di penjara. Hal itu dilakukan untuk melemahkan kekuatan para napi termasuk Yohan yang diromarkan mendapatkan uang dari perjudian itu. Namun alangkah terkejutnya saat dirinya tahu kalau Yohan lah yang telah menjadi penguasa tertinggi di penjara itu. Mengetahui hal itu, ia pun berencana akan pergi ke penjara untuk mencari info kepada para napi di sana. Tapi ternyata semua napi di sana menolak kunjungannya atas perintah bos Yohan. Sehingga Hang Jae-seo pun telah gagal untuk mencari info itu. Namun ia tidak menyerah begitu saja dan ia pun secara diam-diam bekerja sama dengan Ryu Tae-hon untuk menekan kegiatan perjudian di penjara. Yang tak disangkanya Tae-hon telah berkhianat kepada Yohan. Di hari itu juga Hang Jae-seo bersama anak buahnya datang menerobos ke penjara untuk menangkap orang-orang yang sedang berjudi di penjara ini. Bersama dengan itu para sipir dan napi pun dengan cepat langsung membakar kartu-kartu itu untuk menghilangkan bukti. Dan bahkan mereka juga membawa para pemain untuk keluar melalui pintu belakang agar tidak ditangkap oleh Hang Jae-seo. Saat Hang Jae-seo sampai di sana ia pun tidak menemukan apa-apa. 무슨 일이야?
Keesokan harinya Hang Jae-seo pun menemui Ketua Do untuk meminta sebuah dokumen penting yang pernah dibawa Yohan sebelumnya. Tentu saja Ketua Do pun menolaknya dan malah menghina Hang Jae-seo dengan sebutan anak kecil yang ingin main-main dengannya. Mendengar hinaan itu, Hang Jae-seo pun hanya tersenyum saja. Setelah itu ia pun memanggil Yohan untuk mengaku bahwa Yohan telah kabur dari penjara untuk menyelesaikan tugasnya dari Ketua Do. Dan tentu saja Yohan pun membantahnya dan meminta apa buktinya. Di sana Hang Jae-seo pun berjanji akan memberitahukan pelaku yang telah membunuh neneknya Yohan asalkan Yohan mau mengakui pernah keluar dari penjara atas perintah Ketua Do. Bisa kita tahu Hang Jae-seo melakukan itu untuk menghancurkan Ketua Do. Mendengar itu Yohan pun tetap membantahnya dan mengatakan bahwa ia memang tidak pernah disuruh apapun oleh Ketua Do. Dan untuk pelaku neneknya ia akan mencarinya sendiri dan tidak membutuhkan bantuan Hang Jae-seo yang pernah berkhianat kepadanya. 교도소 밖에 직업 훈련 받으러 나가지 않았냐? 너 이제 혼자인 거 알지? 나 실내건축 기능사 자격증 따라다녀? 내가 보기엔 우리 할머니 죽인 진범 하나가 아닌데. 진짜 수속은 다르구만. Setelah semuanya gagal, Hang Jae-seo pun mengeluarkan kartu asnya, yaitu memerintahkan seluruh jajarannya untuk mencari bukti kebusukannya yang dilakukan para sipir di penjara itu. Sehingga mereka pun berhasil menemukan banyak kartu remi yang telah terbakar. Dan hal itu merupakan bukti kuat untuk menangkap semua sipir di sana. Sehingga semua sipir di sana pun diganti oleh sipir baru yang merupakan orang-orangnya Hang Jae-seo. Wow. Akibat hal itulah Yohan pun tidak berkuasa lagi mengingat Pak Sipir juga yang telah ditangkap oleh Hang Jae-seo. Di hari itu juga Yohan and the gang pun mulai menderita. Begitupun dengan Yohan yang telah dipindahkan ke selnya yang baru. Yang tadi sangkanya Yohan dimasukkan ke dalam selnya Bos Cheol. Wow. Melihat hal itu, Bos Cheol pun tertawa jahat karena akhirnya orang yang dia tunggu-tunggu telah datang. Seketika saja semua anak buahnya langsung berdiri dan siap untuk mengeroyoknya. Dan inilah yang terjadi. Di tengah baku hantam, Bos Cheol pun berhasil memojokkan Yohan dengan cara mencekiknya. Bersamaan dengan itu, anak buahnya pun mengambil sebuah pisau dan siap untuk menusuk Yohan. Sehingga inilah yang terjadi. Tanpa diduga, Yohan pun mampu membalikkan badannya yang membuat Bos Cheol lah yang terkena tusukan itu. Sehingga Bos Cheol pun mokad seketika. Sedangkan Yohan sendiri dibawa ke ruangannya Pak Sipir untuk dicurigai atas kasus pembunuhan terhadap Bos Cheol. Namun Yohan membantahnya mengingat tidak ada bukti kuat yang tertuju kepadanya. Namun sialnya Pak Sipir tetap tidak mempercayainya. Sehingga Yohan pun berencana akan dipindahkan ke penjara lain, yaitu penjara Jangseong. 재문감식 결과 나왔습니까? 장송교도소로 이송될 겁니다. 포장실에서 벌어졌던 노름판을 헌법이다. Rupanya semua kejadian ini telah direncanakan oleh Hang Jae-seo dengan Pak Sipir Edan ini agar Yohan bisa dipindahkan ke penjaranya Jangseong itu. Setelah itu Yohan pun pergi menemui Ketua Do untuk meminta bantuan kepadanya. Yohan pun berjanji akan terus tutup mulut jika Ketua Do membantunya agar tidak dipindahkan ke penjara lain. Mendengar hal itu, Ketua Do pun hanya tersenyum saja sambil mengatakan bahwa ia akan membantunya dengan syarat Yohan harus menjadi miliknya alias anak buahnya. Anjay, seru. 그건 딜이 안 되지. 내 소지가 되라. Tentu saja Yohan pun langsung menyetujuinya. Lalu Ketua Do pun menyuruh Yohan untuk menyelesaikan tugas besar darinya, yaitu membunuh seseorang saat Yohan bebas nanti. Dan siapakah seseorang yang akan dibunuh Yohan itu? Kita lihat saja. 인주로는 딱이거든. Setelah itu Yohan pun dikurung di sel isolasi oleh Pak Sipir Edan. Di sana Yohan pun tidak sengaja teringat lagi dengan perkataannya si bocil yang memberitahukan bahwa pelaku pembunuh neneknya adalah si Mr. X alias pria bertopeng. Akhirnya kita pun tahu apa yang pernah dilihat Yohan sebelumnya, yang ternyata dalam video itu memperlihatkan bahwa Mr. X itu adalah Jang Seon.